Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Salsa Amalia Nurpadila dengan NPM 202122057. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, kemudian Raihani Fitri Salsabila dan Repi Septia. Di sini kami akan membawakan materi mengenai pengelolaan peserta didik. Dan materi pertama akan dibawakan oleh Raihani Fitri Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Raihani Fitri Salsabila dengan NPM 2021222051. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik menurut Ditjen PMPTK pada tahun 2007 adalah layanan yang memusatkan pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pendaftaran, pengenalan, dan layanan individual seperti penimbangan keseluruhan, kemampuan, kebutuhan, dan minat sampai ia matang di sekolah. Sedangkan menurut Hendayat Sutopo dan Wasti Sumanto pada tahun 1982, pengelolaan peserta didik merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Tujuan umum pengelolaan peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah agar dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu rekrutmen peserta didik. Setiap tahun ajaran baru, sekolah disibukkan oleh penerimaan peserta didik yang baru. Kepala sekolah terlebih dahulu membentuk panitia berdasarkan pedoman dari kantor wilayah untuk tingkat SLTP atau SLTA yang terdiri dari ketua, yaitu oleh kepala sekolah sendiri, sekretaris, yaitu oleh salah seorang guru, bendahara, yaitu oleh bendaharawan UUDP sekolah yang bersangkutan, dan seksi pendaftaran maksimum 3 orang guru. Sedangkan untuk tingkat SD, biasanya hanya beberapa orang saja yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Adapun tugas dari panitia diantaranya, yang pertama pendaftaran. Jadwal penerimaan peserta didik tersebut disebarluaskan kepada masyarakat melalui sekolah dan media massa, termasuk semua persyaratan yang diperlukan, daya tampung, waktu, tempat, petugas, dan lain-lain. Pendaftaran dilakukan secara tertulis menggunakan format khusus yang disediakan dengan melampirkan DANEM atau Daftar NEM, nilai EBTANAS murni. Panitia penerimaan calon peserta didik melakukan rekapitulasi pendaftaran yang selanjutnya melaporkannya kepada panitia tingkat kantor wilayah. Yang kedua yaitu syarat-syarat pendaftaran. Sesuai dengan pedoman penerimaan peserta didik yang baru dari kantor wilayah bahwa yang pertama pada usia. Untuk kelas 1 SD, wajib diterima anak-anak yang berumur 7-12 tahun. Untuk kelas 1 SMP, dapat diterima peserta didik yang pada bulan Juli telah berusia maksimal 18 tahun. Dan untuk kelas 1 SLTA, dapat diterima peserta didik pada bulan Juli yang telah berusia maksimal 21 tahun. Selanjutnya, STTB dan nilai EBTANAS yang dimiliki oleh calon peserta didik. Lalu, calon peserta didik wajib mengisi surat pernyataan yang telah disediakan oleh pihak sekolah dengan lengkap, yang ditandatangani oleh peserta didik dan diketahui oleh orang tua atau walinya. Selanjutnya, calon peserta didik yang akan memasuki SLTA harus berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja atau penyalahgunaan narkotika yang dinyatakan dalam kartu pribadi dari sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu seleksi. Seleksi diadakan apabila sekolah-sekolah yang jumlah pendaftarnya melebihi daya tampung yang tersedia. Adapun yang dipergunakan dasar penyelesaian dalam DANEM asli. Yang keempat, pengumuman daftar ulang. Pengumuman hasil seleksi harus dilakukan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan.
Bagi calon peserta didik yang diterima, diharuskan mendaftar ulang pada sekolah yang menerimanya dalam batas waktu yang telah ditentukan. Sedangkan mereka yang dinyatakan diterima tetapi tidak mendaftar ulang dalam batas waktu yang telah ditetapkan, dinyatakan mengundurkan diri. Pada waktu pendaftaran ulang, biasanya calon peserta didik harus melengkapi persyaratan administrasi. Lalu yang terakhir yaitu orientasi calon peserta didik. Sebelum peserta didik mengikuti pelajaran pada sekolah yang baru, maka biasanya diadakan masa orientasi. Adapun tujuan diadakannya masa orientasi bagi calon peserta didik antara lain, memperkenalkan semua tenaga guru dan bukan guru, memperkenalkan semua pengurus OSIS, menjelaskan mengenai program sekolah, menjelaskan tentang tata tertib sekolah, menjelaskan tentang fasilitas pendidikan yang dimiliki oleh sekolah, dan menjelaskan tentang struktur organisasi sekolah. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai penempatan peserta didik. Jadi sebelum para peserta didik atau para siswa yang telah diterima di suatu sekolah atau di suatu lembaga pendidikan mengikuti kegiatan belajar, alangkah lebih baiknya para peserta didik tersebut ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. Di sini William A. Jagger berpendapat bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelompokan belajar. Yang pertama yaitu ada fungsi integrasi, yaitu pengelompokan peserta didik menurut umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada fungsi perbedaan, yaitu pengelompokan peserta didik berdasarkan pada perbedaan. Perbedaan yang dimaksud di sini adalah perbedaan individu, misalnya seperti perbedaan bakat, perbedaan kemampuan, dan minat. Kemudian di sini juga ada dasar-dasar pengelompokan peserta didik, yang dimana dasar-dasar pengelompokan peserta didik ini ada 5 macam. Yang pertama yaitu ada friendship grouping, yaitu pengelompokan peserta didik berdasarkan kesukaan di dalam memilih teman di sekitarnya. Kemudian yang kedua ada achievement grouping. Pengelompokan belajar dalam hal ini adalah campuran antara peserta didik yang berprestasi tinggi dan peserta didik yang berprestasi rendah. Kemudian yang ketiga ada aptitude grouping, yaitu pengelompokan peserta didik berdasarkan atas kemampuan dan bakat yang sesuai dengan apa yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian yang keempat ada attention atau interest grouping, yang dimana pengelompokan ini yaitu pengelompokan peserta didik berdasarkan atas perhatian atau minat yang didasari oleh kesenangan peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kelima ada intelligence grouping, yaitu pengelompokan yang didasarkan atas hasil tes intelijensi yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa keberhasilan kemajuan belajar peserta didik serta prestasi yang ditempuh para peserta didik memerlukan data otentik yang dapat dipercaya serta memiliki keabsahan. Karena apa? Karena kemajuan peserta didik merupakan faktor yang sangat vital bagi kebutuhan perkembangan berlangsungnya proses pendidikan. Selain itu, tinggi rendahnya kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang salah satunya adalah penilaian yang dilakukan oleh para guru atau lembaga pendidikan. Jadi faktor tersebut adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya suatu kualitas pendidikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa guru yang dimana sebagai tenaga pendidik sangat berperan penting dalam kemajuan peserta didik dan juga dalam pelayanan proses pembelajaran. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembinaan peserta didik. Salah satu tujuan pendidikan adalah tentunya untuk menghasilkan para lulusan yang berkualitas. Oleh karena itu, setiap sistem pendidikan harus memenuhi faktor-faktor yang akan mempengaruhi kualitas pendidikan. Salah satu faktor tersebut adalah penilaian yang dilakukan oleh para guru atau lembaga kependidikan terhadap para peserta didiknya. Nilai kemajuan peserta didik dilakukan dengan cara mengisi buku laporan pendidikan atau yang biasa kita sebut raport. Isi dari raport ini adalah nilai-nilai bidang studi yang dipelajari para peserta didik sesuai dengan petunjuk kurikulum yang sudah diprogramkan bagi tujuan masing-masing lembaga pendidikan.
Rapot yang berisikan kemajuan peserta didik ini mempunyai arti yang sangat penting bagi kontrol kemajuan prestasi belajar peserta didik selama berada di sekolah tersebut, sampai peserta didik itu tamat dan melanjutkan ke sekolah atau ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Baik teman-teman, dalam pembinaan peserta didik ini yang pertama ada pencatatan dan pelaporan kemajuan peserta didik. Pencatatan dan pelaporan tentang siswa selama berada di sekolah sangat diperlukan sejak diterimanya siswa tersebut di sekolah sampai mereka tamat atau meninggalkan sekolah tersebut. Untuk itu diperlukan beberapa peralatan dan perlengkapan yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam pencatatan dan pelaporan tersebut. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan itu yang pertama ada buku induk. Buku ini disebut juga buku pokok atau standbook. Buku ini berisi catatan tentang peserta didik yang masuk pada sekolah tersebut. Di dalam buku ini biasanya ada pencatatan peserta didik disertai dengan nomor pokok atau standbook dan dilengkapi pula dengan data-data lain setiap peserta didik. Kemudian yang kedua ada buku Clapper, di mana pencatatan buku ini dapat diambil dari buku induk, tetapi penulisannya didasarkan atau disusun berdasarkan abjad. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pencarian data peserta didik jika sewaktu-waktu diperlukan. Kemudian yang ketiga ada daftar presensi yang biasa kita sebut sebagai daftar hadir. Daftar hadir peserta didik ini sangat penting sebab frekuensi kehadiran setiap peserta didik dapat diketahui atau dikontrol. Biasanya untuk memeriksa kehadiran peserta didik pada keseluruhan kegiatan di sekolah, setiap harinya ada petugas yang melakukannya, yaitu oleh petugas susul. Sedangkan untuk memeriksa kehadiran peserta didik di kelas pada jam-jam pelajaran, daftar hadir itu dipegang oleh guru. Kemudian yang keempat ada daftar mutasi peserta didik. Untuk mengetahui keadaan atau jumlah peserta didik dengan persis, sekolah harus mempunyai buku atau daftar mutasi peserta didik. Daftar mutasi ini digunakan untuk mencatat keluar masuknya peserta didik dalam setiap bulan, semester, atau setahun. Hal ini karena keadaan jumlah peserta didik tidak tetap, ada peserta didik yang mungkin pindahan dan ada pula peserta didik yang keluar. Kemudian yang kelima ada buku catatan pribadi peserta didik. Buku catatan peserta didik ini lebih lengkap lagi tentang data setiap peserta didik, berbeda dengan buku induk yang di awal tadi. Buku ini biasanya disimpan di ruang BP dan dikerjakan pula oleh para petugas BP. Buku ini antara lain berisi tentang identitas peserta didik, keterangan mengenai keadaan keluarganya, kemudian yang ketiga ada keadaan jasmani dan kesehatan, kemudian ada riwayat pendidikan serta hasil belajar, dan ada juga data psikologis yaitu sikap, minat, dan cita-cita. Kemudian ada kegiatan peserta didik di luar sekolah. Kemudian perlengkapan yang selanjutnya diperlukan yaitu ada daftar nilai. Daftar nilai ini dimiliki oleh setiap guru bidang studi, khusus untuk mencatat hasil tes setiap peserta didik pada bidang studi atau mata pelajaran tersebut. Dalam daftar nilai ini dapat diketahui kemajuan belajar peserta didik karena setiap nilai hasil tes dicatat di dalamnya. Nilai-nilai tersebut sebagai bahan olahan nilai rapot. Kemudian yang selanjutnya ada leger. Leger ini merupakan kumpulan nilai dari seluruh bidang studi untuk setiap peserta didik. Pengisian atau pencatatan nilai-nilai dalam leger ini dikerjakan oleh wali kelas sebagai bahan pengisian rapot. Pencatatan nilai-nilai dalam leger untuk tingkat SD 1 tahun 3 kali dan untuk tingkat SLTP atau SLTA 1 tahun 2 kali. Kemudian selanjutnya ada buku raport. Buku raport ini merupakan alat untuk melaporkan prestasi belajar peserta didik kepada orang tua atau wali atau kepada peserta didik itu sendiri. Selain prestasi belajar, dilaporkan pula tentang kehadiran, tingkah laku, peserta didik, dan sebagainya. Buku ini diberikan 3 kali dalam 1 tahun untuk tingkat SD dan 2 kali untuk tingkat SLTP atau SLTA. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin kedua dari pembinaan peserta didik, yaitu organisasi peserta didik intrasekolah atau yang biasa kita sebut dengan OSIS. OSIS ini merupakan wadah untuk menampung dan menyalurkan serta mengembangkan kreativitas peserta didik, baik melalui kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler dalam rangka menunjang keberhasilan kurikuler. Dengan adanya organisasi ini diharapkan sekolah akan menjadi suatu yata mandala, yaitu lingkungan dengan suasana belajar mengajar yang efektif dan efisien, yang tergambar dalam hubungan yang harmonis antara guru dengan peserta didik dengan peserta didik, dan demikian pula antara guru dengan guru dan antara peserta didik dengan orang tua. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan beberapa tujuan dari OSIS ini
tentang peserta didiknya, yaitu agar membuat peserta didik bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, mampu menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan mampu menghadapi pengaruh yang datang dari luar yang dapat merusak atau bertentangan dengan kepribadian Indonesia. Yang ketiga, dapat meningkatkan persepsi, apresiasi, dan kreasi seni yang merupakan dasar pembentukan kepribadian dan budi pekerti yang luhur. Kemudian yang selanjutnya, dapat menumbuhkan dan membina sikap berbangsa dan bernegara serta mampu memelihara nilai-nilai 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Septia dengan NPM 2021222058. Baik, selanjutnya ialah layanan-layanan khusus yang menunjang kelancaran pengelolaan peserta didik. Layanan-layanan apa sajakah yang dapat menunjang kelancaran pengelolaan peserta didik di sekolah? Yang pertama, bimbingan di sekolah. Pengertian bimbingan menurut PP nomor 29 tahun 1990 bab 10 pasal 27, yaitu bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi mengenai lingkungan dan merencanakan masa depan. Nah, fungsi bimbingan di sekolah ada 3, yaitu yang pertama fungsi menyalurkan, yaitu membantu peserta didik dalam memilih jenis sekolah lanjutannya, memilih program, memilih lapangan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan cita-citanya. Yang kedua, fungsi mengadaptasikan, yaitu membantu guru atau tenaga edukatif lainnya untuk menyesuaikan program pengajaran dengan minat, kemampuan, dan cita-cita peserta didik. Yang ketiga, fungsi menyesuaikan, yaitu membantu peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan bakat, minat, dan kemampuannya untuk mencapai perkembangan yang optimal. Nah, sedangkan untuk tujuan dari bimbingan itu sendiri terbagi menjadi 2, yakni tujuan bimbingan secara umum dan tujuan bimbingan secara khusus. Nah, tujuan secara umumnya ialah mengembangkan pengertian dan pemahaman diri, mengembangkan pengetahuan tentang jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan serta persyaratannya. Nah, yang ketiga, mengembangkan pengetahuan tentang berbagai nilai dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat. 4, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Yang kelima, mengembangkan kemampuan merencanakan masa depan dengan bertolak pada bakat, minat, dan kemampuannya. Nah, sedangkan tujuan secara khusus bimbingan di sekolah ialah agar peserta didik mampu mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya, memahami lingkungannya, dan memahami berbagai nilai. Kemudian, mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasikan kesulitan dan masalah pemecahannya. Yang kelima, mengatasi kesulitan dalam menyalurkan minat dan bakatnya dalam perencanaan masa depan, baik yang menyangkut pendidikan maupun pekerjaan yang tepat. Dan yang terakhir, mengatasi kesulitan dalam belajar dan hubungan sosial. Layanan yang kedua ialah perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan peringkat kelengkapan pendidikan dalam mencapai tujuan umum pendidikan nasional. Tujuan dari perpustakaan sekolah ialah yang pertama, mengembangkan minat, kemampuan, dan kebiasaan membaca, serta mendayagunakan budaya tulisan. Yang kedua, mendidik peserta didik agar mampu memelihara dan memanfaatkan bahan pustaka secara efektif dan efisien. Yang ketiga, meletakkan dasar ke arah belajar mandiri. Yang keempat, memupuk bakat dan minat. Yang kelima, mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari atas usaha dan tanggung jawab sendiri. Nah, sedangkan fungsi dari perpustakaan sekolah ialah yang pertama, menyerap dan menghimpun informasi guna kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, menyediakan sumber-sumber rujukan yang tepat untuk kegiatan konsultasi bagi peserta dan pendidik. Yang ketiga, menyediakan bahan-bahan yang bermanfaat bagi kegiatan rekreatif yang berkaitan dengan bidang budaya dan dapat meningkatkan selera mengembangkan daya kreatif. Dan yang keempat ialah melaksanakan layanan perpustakaan yang sederhana, mudah dan menarik sehingga pendidikan peserta didik tertarik dan terbiasa dalam menggunakan fasilitas perpustakaan. Nah, intinya layanan perpustakaan itu bertujuan untuk menyajikan informasi untuk peningkatan proses belajar mengajar serta rekreasi bagi semua warga sekolah dengan mempergunakan bahan pustaka. Yang ketiga ialah usaha kesehatan sekolah atau UKS. Usaha kesehatan sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah. Sasaran utama UKS adalah untuk meningkatkan atau membina kesehatan murid dan lingkungan hidupnya.
Pendidikan kesehatan dimulai dengan cara memberikan informasi bahwa kebiasaan hidup sehat merupakan modal utama dalam kehidupan, misalnya tempat tinggal yang sehat, mandi 2 kali sehari, makanan bergizi, dan sebagainya. Layanan yang keempat ialah kantin sekolah. Kantin atau warung sekolah diperlukan adanya di tiap sekolah supaya makanan yang dibeli peserta didik terjamin kebersihannya dan cukup mengandung gizi. Peranan lain kantin sekolah yaitu supaya peserta didik tidak berkeliaran mencari makanan keluar lingkungan sekolah. Nah, layanan selanjutnya ialah transportasi sekolah. Sarana angkutan atau transportasi bagi para peserta didik merupakan salah satu penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Para peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang sekolah dengan waktu yang tepat. Layanan yang selanjutnya ialah asrama bagi peserta didik. Nah, bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan adanya asrama. Nah, selain manfaat untuk peserta didik, asrama juga mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama. Nah, manfaat asrama bagi peserta didik diantaranya, tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaik-baiknya, terutama jika berbentuk tugas kelompok. Yang kedua, sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Yang ketiga, jika di antara peserta didik mempunyai kesulitan, kiriman dari orang tua terlambat, sakit, dan sebagainya, dapat saling membantu. Yang keempat, meringankan kecemasan orang tua terhadap putra-putrinya. Yang kelima, dapat merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik atau negatif. Nah, sedangkan fungsi asrama atau manfaat asrama bagi para pendidik atau petugas asrama ialah yang pertama, mengetahui, memahami, dan menguasai tingkah laku para peserta didik bukan hanya sebatas di sekolah tetapi juga di luar sekolah. Dan yang kedua, guru dapat dengan cepat mengontrol tugas yang diberikan kepada peserta didik. Poin selanjutnya dari pembinaan peserta didik ialah peranan guru dalam pelayanan peserta didik. Partisipasi guru dalam pelayanan peserta didik menduduki teratas. Artinya setiap guru harus memahami fungsi terhadap pelayanan peserta didik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan peserta didik di sekolah diantaranya: A. Kehadiran peserta didik dan masalah-masalahnya. B. Penerimaan orientasi, klasifikasi, dan petunjuk bagi peserta didik baru tentang kelas dan program studi. C. Evaluasi dan pelaporan kemajuan peserta didik. D. Program bagi peserta didik yang mempunyai kelainan seperti pengejaran perbaikan dan pengajar luar biasa. E. Pengendalian disiplin peserta didik. F. Program bimbingan dan penyuluhan. G. Program kesehatan dan pengamanan. Dan H. Penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional peserta didik. Partisipasi guru dalam pelayanan peserta didik sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab guru secara formal. Pelayanan peserta didik perlu penanganan secara serius karena peserta didik adalah warga sekolah yang menjadi tujuan akhir sebagai output atau keluaran yang perlu dipertahankan kualitasnya atau lulusannya. Pelayanan peserta didik sebaiknya diarahkan pada A. Perkembangan kreativitas, bakat, dan minat anak. B. Keikutsertaan dalam memiliki sekolah sebagai lembaga pendidikan di mana mereka memperoleh pengetahuan, pengalaman, keterampilan secara langsung melalui proses belajar mengajar. C. Sikap mandiri serta disiplin diri, percaya diri bahwa dirinya memiliki potensi yang positif yang dapat dikembangkan. D. Pembentukan moral dan etika sebagai peserta didik. Dan E. Kebutuhan peserta didik dalam menghadapi kesulitan belajar. Guru profesional dalam memberikan bantuan atau pelayanan terhadap peserta didik perlu memperhatikan berbagai faktor dan kondisi peserta didik secara formal. Salah satu contoh peserta didik yang tinggal di kota sebagai pusat informasi dengan peserta didik yang tinggal jauh dari kota atau daerah terpencil ternyata tetap memiliki perbedaan karena dipengaruhi oleh latar belakang lingkungan. Guru sebagai faktor sentral harus secara aktif menghadiri situasi kelas secara kontinu. Perkembangan kemampuan peserta didik memerlukan layanan atau bimbingan. Hal ini menuntut guru untuk lebih mengenal situasi dan perkembangan kebutuhan peserta didik yang dilayani. Poin yang terakhir atau poin E yaitu kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari pengelolaan peserta didik.
Kelulusan merupakan pernyataan dari lembaga pendidikan atau sekolah tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. Terima kasih. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian materi mengenai pengelolaan peserta didik yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sampai bertemu lagi di presentasi berikutnya, dan apabila teman-teman ada yang masih belum mengerti atau ingin ditanyakan, bisa langsung teman-teman tanyakan melalui WhatsApp group. Kami tunggu partisipasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.